Tanaman berbunga mengalami proses reproduksi yang unik di mana ada dua peristiwa pembuahan. Peristiwa pembuahan ganda ini terjadi antara organ reproduksi jantan gametofit jantan dengan organ reproduksi betina atau gametofit betina. Sebelum peristiwa pembuahan dapat terjadi, bakal biji harus mengalami beberapa perubahan. Saat ini, bakal biji mengandung satu sel reproduksi yang dikenal sebagai megaspora atau sel induk. Sel ini diploid dan mengalami meiosis menghasilkan 4 megaspora haploid. Pada sebagian besar spesies, ketiga megaspora ini mengalami degenerasi dan hanya menyisakan satu megaspora yang masih hidup. Megaspora yang masih hidup ini mengembang dan mengalami 3 putaran mitosis untuk menghasilkan 8 inti haploid. Karena inti belum mengembangkan divisi individu, mereka awalnya berbagi sitoplasma yang sama. Struktur lengkap ini dikenal sebagai kantung embrio. Di dalam kantung embrio yang sudah terbentuk, dinding sel mulai terbentuk di antara sebagian besar inti. 3 sel yang bernama sel antipodal berlawanan dengan pembukaan bakal biji yang dikenal sebagai mikrofil. Bentuk 3 sel lain di atas mikrofil, 2 di antaranya adalah sinode dan yang lainnya adalah sel telur. Ini meninggalkan 2 inti di tengah bakal biji. Inti pusat ini tetap bersama satu sel telur besar. Itu adalah sel telur dan sel berinti pusat inilah yang akhirnya akan menjadi bagian dari peristiwa pembuahan ganda. Pada peristiwa pembuahan ganda terjadi, gamet jantan atau sperma harus melakukan perjalanan dari antena ke kantung embrio. Butir serbuk sari mengandung 2 buah sel utama. Sebuah sel bernama sel kantung membuat sebagian besar butir serbuk sari, dan sel sperma yang pada tahap ini dikenal sebagai sel generatif. Untuk mencapai kantung embrio, sebutir serbuk sari harus mendarat di kepala putik. Setelah mendarat, ia mulai berkecambah. Sel tabung membentuk struktur panjang ke bawah dan ke dalam ovarium. Sel generatif berjalan di belakang inti sel tabung. Sekali mereka mendekati ovarium, itu membagi dengan mitosis untuk menghasilkan 2 sel sperma haploid. Tabung polen mencapai mikrofil dan melepaskan sel sperma ke dalam kantung embrio. Salah satu dari 2 sel sperma membuahi sel telur. Ini menghasilkan zigot diploid yang akan menjadi embrio. Sel sperma lainnya bergerak ke atas dan menyatu dengan kedua inti pusat membentuk triploid. Sel triploid ini berkembang menjadi endosperma dan berfungsi sebagai suplai makanan embrio selama perkembangan awal. Hanya tanaman berbunga Angiospermae yang memiliki karakteristik pembuahan ganda, di mana zigot diploid dan endosperma triploid terbentuk.